kasih Yesus, buat anugerah kasih-Mu yang telah bebaskanku dari dosaku. Kini ku bersujud, pandang kemuliaan-Mu. Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih Yesus, buat anugerah kasih-Mu yang telah bebaskanku dari dosaku. Kini ku bersujud, pandang kemuliaan-Mu. Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kini ku bersujud, pandang kemuliaan-Mu. Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Shalom saudara, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia yang telah mati, bangkit untuk kita semua.
Shalom, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Hari ini adalah hari kebangkitan dan kemenangan bagi kita semua. Hari ini tepat hari pertama doa puasa 40 hari Gereja Betani Indonesia. Kami mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti doa puasa mulai hari ini 4 April sampai 17 Mei 2021. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa, berpuasa, menyatukan hati kita, dan jangan lupa untuk mengikuti online fellowship karena setiap malamnya akan ada renungan spesial doa puasa. Online fellowship dapat Anda ikuti melalui Facebook page Gereja Betani Indonesia Anointing of East setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 malam atau pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami tunggu kehadiran Anda. Bagi jemaat yang memiliki pokok-pokok doa, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Tim doa Gereja Betani Indonesia Anointing of East rindu berdoa bagi Anda. Kita percaya Tuhan bangkit dan menolong saudara. Di zaman yang serba modern ini, kita diberikan banyak sekali kemudahan. Salah satunya dalam memberikan persembahan online. Persembahan dapat Anda transfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Betani Indonesia atau dengan menggunakan QR Code, menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau link aja. Semua tutorial dapat Anda temukan di seluruh media sosial Gereja Betani Indonesia Anointing of East. Mari kita mempersiapkan diri kita, persiapkan tempat dan suasana yang mendukung, mengikuti praise and worship, mencatat dan mendengarkan khotbah, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat karya penebusan-Mu bagi setiap kami. Darah-Mu yang tercurah sudah membebaskan setiap kami. Kami dipulihkan, kami diperbarui. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan.
Haleluya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan, hari di mana kuasa maut telah dipatahkan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup, yang memberikan kepada kami hari depan, hari esok yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Kau hadir di tengah-tengah umat-Mu saat ini dimanapun kami berada. Dan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan. Kami percaya dalam hadirat Tuhan kami mendapatkan mujizat yang terbaik daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua, urapilah hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami sudah memutuskan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Paskah 2021. Melalui kebangkitan Kristus Yesus, maka kuasa maut telah dipatahkan. Dan sebab Yesus hidup, maka saudara dan saya kita memiliki hari esok. Dan Tuhan sudah menyediakan hari esok yang penuh pengharapan bagi setiap kita. Tema kita di tahun 2021 ini adalah United by God's Love. Artinya kasih Tuhan yang mempersatukan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, tepat pada hari ini juga, yaitu tanggal 4 April 2021, kita memulai doa puasa raya kita 40 hari. Karena itu saudara, saya mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk kita bisa bersama-sama dalam waktu yang ada ini selama 40 hari. Kita akan berpuasa dan berdoa bersama-sama sampai tanggal 17 Mei 2021. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, setiap malamnya kita juga akan tetap mengadakan fellowship doa, baik yang mengikuti melalui Zoom meeting maupun yang mengikuti melalui Facebook Live Gereja Betani Indonesia Anointing of East. Dan saya percaya ada banyak pesan Tuhan yang akan disampaikan sepanjang doa puasa raya kita 40 hari. Dan pada hari ini juga, di saat kita merayakan Paskah, kita juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Karena itu pastikan saudara mempersiapkan hati saudara, kita mengikuti perjamuan kudus dengan cara yang benar, cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan saya juga ingin menyambut sahabat-sahabat saudara-saudaraku yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini. Welcome, selamat datang. Saudara bukan orang asing di tempat ini, saudara adalah keluarga kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya juga mengajak saudara-saudaraku sekalian dapat juga menyimak video-video khotbah yang ada di YouTube channel Betani AOE Production ini, agar saudara mendapatkan pemahaman-pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Dan sekaligus saudara bisa belajar tentang puji-pujian, penyembahan yang ada di video-video tersebut, agar kita semakin intim dengan Tuhan, kita dapat memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan akan hati Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim ibadah online yang setiap minggunya selalu mempersiapkan ibadah-ibadah online. Saya percaya jerih lelah saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan selalu memperhitungkan dan Tuhan yang membalaskan, memberkati saudaraku berlimpah-limpah. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita umat Kristen, kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan untuk kita mengetahui apa yang menjadi pesan Tuhan di hari Paskah ini. Mari kita akan buka dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Perikopnya adalah kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat,
menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ayat yang ke-11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala sesuatu yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencuri ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang menyimpannya di dalam hati, merenungkannya siang dan malam, serta melakukannya. Kekasih-kekasih Kristus, apa yang kita baca barusan sesungguhnya inilah Paskah yang pertama kali, yaitu di mana perempuan-perempuan pergi ke kubur Yesus lalu mendapati di sana kubur itu telah kosong, dan mereka hanya berjumpa dengan malaikat Tuhan. Lalu ketika mereka bergegas pergi, tiba-tiba mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, "Janganlah takut." Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, inilah Paskah pertama yang terjadi di muka bumi ini, di mana Yesus Kristus Tuhan bangkit dan kubur itu kosong. Orang-orang yang datang ke kubur itu melihat kubur itu kosong, dan ada di sana seorang malaikat Tuhan yang membuat penjaga-penjaga yang ada di sana ketakutan, bahkan seperti orang mati. Perhatikan di sini saudara, ada dua hal yang terjadi dalam satu peristiwa yang sama. Yang pertama adalah wanita-wanita yang pergi ke kubur Yesus melihat kebangkitan Yesus, dan hasilnya mereka bersaksi. Sedangkan yang kedua adalah penjaga-penjaga kubur Yesus, para serdadu-serdadu itu. Mereka juga melihat kebangkitan Yesus, dan hasilnya adalah mereka berdusta. Kekasih-kekasih Kristus, dua-duanya melihat hal yang sama, tapi hasilnya berbeda 180 derajat. Yang satunya bersaksi, yang satunya lagi berdusta. Nah, judul khotbah saya, Pesan Paskah 2021, adalah saksi atau pendusta. Bersaksi atau berdusta. Nah, hasil akhir dari orang yang beriman ketika bertemu dengan Tuhan selalu luar biasa.
Ya, seperti perempuan-perempuan ini, mereka beriman. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, luar biasa, hidup mereka diubahkan dan mereka menjadi saksi-saksi Yesus. Sedangkan yang kedua, hasil akhir dari orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya, meskipun sudah berjumpa dengan Tuhan, meskipun sudah melihat fakta, sudah melihat Tuhan bangkit, tapi tidak terjadi apa-apa. Bahkan akhirnya hanya menjadi pendusta-pendusta. Perhatikan di ayat yang ke-12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Siapa di sini yang berunding dengan tua-tua? Ya, jelas imam-imam kepala. Sebab mereka menerima laporan daripada serdadu-serdadu tersebut, lalu kemudian mereka berunding, mereka meeting dengan tua-tua yang ada di negeri itu. Lalu mereka mengambil keputusan dan akhirnya diputuskan memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Ternyata saudaraku, jauh lebih besar uang yang harus dibayarkan untuk memutarbalikkan fakta kebenaran dibandingkan dengan uang yang mereka keluarkan untuk membayar seorang pengkhianat yang bernama Yudas Iskariot, bukan? Iya, Yudas Iskariot, seorang pengkhianat. Mereka cuma keluarkan uang 30 shikal perak. Sedangkan saudara, pendusta dibayar jauh lebih mahal daripada pengkhianat. Kalau kita lihat dalam kitab Taurat, maka kita akan tahu 30 keping perak itu hanyalah harga seorang budak yang ditanduk atau diseruduk oleh lembu. Coba kita baca saudara dalam Keluaran 21 ayat 32. Dikatakan jika lembu itu menanduk, menyeruduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya, yaitu pemilik daripada lembu, harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu. Dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Nah, artinya apa saudaraku dikasih oleh Tuhan? Ternyata harga seorang pengkhianat, yaitu Yudas Iskariot, itu sama dengan harga seorang budak. Ya, sangat murah saudara, sangat rendah. Karena itu saudaraku, jangan meneladani, jangan menyontoh yang namanya Yudas Iskariot. Jangan pernah menjadi pengkhianat. Meskipun sebetulnya nama Yudas sendiri artinya bagus. Karena nama Yudas ya di dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah Yehuda. Itu bagus, artinya adalah bersyukur, artinya adalah memuji. Bahkan kalau saudara perhatikan, salah satu anak Israel atau anak Yakub kan Yehuda. Nah, saudara, artinya bagus. Tapi yang dimaksud di sini Yudas Iskariot. Nah, kata Iskariot itu sendiri artinya adalah orang Keriot, yaitu satu daerah yang ada di Yudea. Jadi kalau kita lihat Yudas Iskariot, artinya Yudas yang berasal dari Keriot. Berarti di antara 12 rasul Tuhan Yesus, 12 murid Yesus, cuma dia satu-satunya yang berasal dari daerah Yudea, sedangkan 11 lainnya berasal dari daerah Galilea. Nah, tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, Yudas Iskariot ini sebenarnya menduduki satu posisi yang sangat penting. Ia dipercaya sebagai bendahara daripada pelayanan. Artinya, secara logika berpikir, sebetulnya dia punya kemampuan yang lebih. Makanya dia dipercaya untuk membuat perhitungan-perhitungan. Namun sayang saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa yang dia lakukan, apa yang dia buat jauh dari namanya. Ya, dia justru menjadi pengkhianat. Nah, pertanyaannya, mengapa imam-imam dan tua-tua bangsa Israel harus memutarbalikkan fakta tentang kebangkitan Yesus? Saya ulangi, mengapa mereka repot-repot? Imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Israel ini harus repot-repot memutarbalikkan fakta tentang kebangkitan Yesus.
Ada dua jawabannya. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa mereka sebetulnya percaya Yesus Kristus bangkit. Oh iya, sebab kalau tidak percaya dan mereka yakin Yesus tidak bangkit, tidak perlu diputarbalikan. Mereka kemudian memutarbalikan karena sesungguhnya mereka tahu betul. Mereka percaya Yesus Kristus sudah bangkit. Ya, mereka ini sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus berulang-ulang kali sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan ini, bukan? Dan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Israel ini kan bukan orang yang bodoh. Mereka sebetulnya memahami kitab-kitab yang ada, yang sudah berbicara tentang anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Itu yang pertama. Sehingga mereka harus memutarbalikkan fakta. Mereka harus membayar mahal untuk sebuah dusta. Itu alasan yang pertama. Karena sesungguhnya mereka tahu, mereka percaya Yesus Kristus memang betul-betul bangkit. Nah, yang kedua, saudara, kenapa mereka repot-repot untuk memutarbalikkan fakta kebangkitan Yesus? Karena mereka takut reputasi mereka akan hancur akibat kebohongan-kebohongan mereka sebelumnya kepada umat Israel. Ya, tentu saja mereka harus menutupi kebohongan-kebohongan mereka sebelumnya. Di sini kita belajar ya saudara, bahwa yang namanya kebohongan atau dusta itu seperti kanker saudara. Stadiumnya itu akan terus meningkat, akan terus bertambah. Artinya dusta yang satu mau tidak mau harus ditutupi dengan dusta yang lain lagi, ditutupi lagi dengan dusta yang berikutnya, supaya tidak terbongkar. Itulah yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, tua-tua bangsa Israel. Contoh sederhana saja hari-hari ini saudara, kita seringkali anggap ini sebagai hal yang biasa, tapi sebetulnya itu kebohongan. Ya, ketika kita datang bertamu ke rumah seseorang, lalu kemudian kita datang mereka pas makan. Biasanya saudara, ini biasanya ya, di Indonesia kita akan ditawari, mari Pak, Ibu silakan ikut makan bersama-sama dengan kami karena kami sedang makan. Ayo sekalian kita makan. Dan kita sudah tahu jawabannya. Apa itu jawabannya? Sebagian besar orang akan berkata, terima kasih, kami baru saja makan, silakan lanjutkan. Kalau sampai di situ saja tuan rumah mengiyakan, selesai, aman, beres. Tapi masalahnya saudara, kalau tuan rumahnya ini bertanya lebih lanjut, oh baru saja makan, makan apa, di mana? Saudara, maka mau tidak mau, kebohongan yang satu harus ditutupi lagi dengan kebohongan yang lain. Ya, mau tidak mau bercerita, oh tadi makan, ya di satu tempat misalnya. Kemudian kalau tuan rumah sampai di situ menerima, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau tuan rumahnya bertanya, tadi makan apa? Maka kebohongan yang satu tadi ditutupi kebohongan yang lain, harus ditutupi dengan kebohongan yang baru lagi, yaitu mulai membacakan menu restoran yang entah di mana itu, ya. Karena sesungguhnya mungkin belum makan. Karena apa? Tadi karena terlanjur berkata sesuatu yang tidak jujur, dan akhirnya harus ditutupi dan ditutupi dan ditutupi. Amin. Nah, perhatikan di sini, imam-imam dan tua-tua harus bayar mahal untuk memutarbalikkan fakta ini. Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara. Saudara percayakah bahwa Tuhan Yesus itu mati dan bangkit? Percaya? Nah, kalau saudara percaya, pertanyaannya, sudah berapa banyak yang kita bayar untuk memberitakan kebenaran tentang kebangkitan Yesus? Apa yang sudah kita lakukan untuk memberitakan kebenaran tentang kebangkitan Yesus ini? Lihat saudara, orang dunia berupaya sedemikian rupa, mereka rela bayar mahal untuk memutarbalikkan fakta tentang kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga yang tersiar di antara orang Israel seperti kita baca tadi adalah berita bohong. Yang tersiar adalah berita tentang hal yang salah.
tapi mereka rela bayar mahal. Pertanyaannya, saudara dan saya, kita yang percaya sungguh bahwa Yesus sudah bangkit, berapa banyak kita sudah bayar untuk memberitakan kebenaran ini? Itu yang pertama. Saudara percaya Yesus mati dan bangkit? Percaya. Oke, pertanyaan berikutnya, mengapa kalau kita percaya sampai hari ini kita belum bersaksi tentang Yesus? Kenapa kita belum berkata-kata kepada orang banyak, menyaksikan tentang Yesus, menyaksikan tentang Allah yang dahsyat, menyaksikan tentang kematian dan kebangkitan Yesus? Atau jangan-jangan kita masih ragu-ragu? Nah, ini di sini pertanyaannya, saudara. Ya, kita masih ragu-ragu atau kita terlalu penakut? Lalu kita mulai bersembunyi dengan kalimat-kalimat yang seolah-olah benar, kalimat-kalimat yang dibuat manis. Ya, Pak Pendeta, kita kan harus berhikmat. Kita tidak bisa langsung menyampaikan kesaksian itu. Oh Pak Pendeta, kita kan harus bawakan dulu dalam doa. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita seringkali mendengar alasan-alasan seperti itu. Nah, seringkali kita juga akhirnya hanya membuang-buang waktu kehidupan kita. Kita cuma menjadi saksi bisu yang tidak berarti apa-apa. Padahal kalau kita tahu yang namanya saksi bisu, itu biasanya hanyalah benda-benda mati yang tidak berguna, bukan? Ya, contohnya tembok disebut sebagai saksi bisu dari sebuah permufakatan gelap, ya kan? Ya, pintu dan lain sebagainya, benda-benda mati. Apakah kita termasuk benda mati? Nah, kekasih-kekasih Kristus, mari kita perhatikan Paskah yang pertama ini. Hal apa yang telah terjadi di sana? Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-13, ya. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Saudaraku, sebetulnya ini kan dusta yang paling gampang diketahui. Bagaimana kalau mereka sedang tidur, mereka bisa tahu kalau murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri akan mayat Yesus? Apakah ada setelah ini murid Yesus yang lalu ditangkap begitu, lalu kemudian diinterogasi, dan akhirnya didapati bukti bahwa mereka mencuri? Kan tidak ada. Kitab suci tidak menuliskan, Alkitab saudara dan saya tidak menuliskan. Tidak ada satupun murid Yesus yang ditangkap lalu kemudian dimintai keterangan. Ya, dibuat BAP-nya gitu, saudara, bahwa mereka dicurigai telah melakukan tindakan kriminal, pidana mencuri mayat. Kan tidak ada, saudara. Ya, jadi ini jelas-jelas dusta yang sangat menyinggung perasaan orang yang didustai, saudara. Ya, ini dusta yang meremehkan logika berpikir orang yang didustai, menganggap bahwa semua orang itu bodoh. Ya, seolah-olah mereka semua nggak bisa mikir. Bayangkan orang lagi tidur, tapi kok tahu ada murid Yesus datang lalu mencuri mayat Yesus. Itu memang dusta yang paling BODOH, saudara. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, saya percaya kan kita juga pernah ngalami didustai atau dibohongi orang. Tapi saya yakin kita kena dusta juga tidak dengan cara dibodohi yang begitu-begitu amat, kan? Iya, paling tidak masih bisa dicerna dengan logika berpikir kita. Nah, kalau menurut saudara, nih saya mau tanya nih, kalau menurut saudara, benarkah murid-murid Tuhan Yesus itu mencuri mayat Yesus? Ya pasti jawaban saudara jelas tidak mungkin, bukan? Sebab jika benar murid-murid Yesus itu mencuri mayat Yesus, lalu kemudian mereka menyembunyikan mayat itu, artinya mereka tahu bahwa Yesus mati dan tidak pernah bangkit. Lalu untuk apa mereka kemudian melakukan perintah Tuhan Yesus pergi ke Galilea? Coba baca di ayat yang ke-16. Ya, mereka kembali kan ke Galilea untuk menjumpai Yesus.
Lah buat apa? Kalau mereka mencuri, mereka kemudian menyembunyikan, kan berarti mereka tahu Tuhan Yesus masih tetap mati. Lalu buat apa mereka pergi ke Galilea? Itu kan sama saja saudara dengan kaum-kaum radikal yang ngotot meskipun salah. Perhatikan di sini saudaraku. Ayat yang ke-16 dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Artinya jelas Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Mayat Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Mereka percaya Yesus mereka sudah bangkit. Amin. Nah, hal lain lagi mari kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14. Coba kita buka. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba perhatikan di sini. Buat apa mereka bertekun, bersehati dan berdoa jika merekalah orang-orang yang menyimpan mayatnya Tuhan Yesus? Kan konyol sekali. Apalagi disebutkan di sini ada Maria ibu Yesus. Jadi kekasih-kekasih Kristus, kita bisa lihat di sini kebohongan, dusta yang paling bodoh yang pernah dilakukan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua bangsa Israel. Ya. Dan satu ketika Petrus juga berkhotbah, bukan? Yang kita baca di Alkitab 3.000 orang kemudian bertobat. Ya, kalau murid-murid Yesus memang yang mencuri dan menyembunyikan mayat Tuhan Yesus, harusnya itu kesempatan kan untuk menangkap murid-murid itu, lalu menginterogasi, lalu diselidiki di mana mayatnya Yesus itu mereka sembunyikan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa makna kebangkitan Kristus Yesus bagi saudara dan saya? Ini yang paling penting. Apa makna daripada kebangkitan Kristus bagi kita? Apakah Paskah telah menjadikan kita pribadi yang bersaksi atau pribadi yang berdusta? Menjadi saksi atau menjadi pendusta? Sebagai hamba Tuhan, saya pernah melayani orang-orang yang malu untuk bersaksi tentang Yesus. Bahkan di tengah-tengah keluarganya pun dia begitu malu untuk bisa mengakui bahwa dia orang percaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika kita sampai malu untuk bersaksi tentang Yesus, ada konsekuensinya, saudara. Firman Tuhan berkata dalam Markus 8 ayat 38, ya, ini yang merupakan perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Kita baca sama-sama. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, perhatikan, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Orang yang malu bersaksi tentang Yesus, malu bersaksi karena perkataan-perkataan Tuhan Yesus, satu hari kelak Yesus sudah menyatakan dengan terus terang, Tuhan sudah begitu terbuka, anak manusia pun akan malu mengakui orang itu di hadapan Bapa apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya. Wow, sangat mengerikan. Kita gak bisa bermain-main dengan pesan Tuhan ini, saudara. Apalagi kita yang hidup di zaman akhir menjelang kedatangan Kristus Yesus untuk kali yang kedua. Sebagai mempelai-mempelai Kristus yang bijaksana, harusnya kita mengambil kesempatan yang baik ini yang Tuhan masih berikan untuk bersaksi tentang Dia. Nah, apa arti bersaksi tentang Yesus? Ada 3 pengertian. Apa arti bersaksi tentang Yesus? Yang pertama, hidup menjadi saksi Yesus. Artinya menjadi seorang yang hidup seperti Yesus hidup.
orang melihat Yesus ada di dalam kita. Itu yang pertama, hiduplah menjadi saksi Yesus. Perhatikan saudaraku, arti kata Kristen itu yang pertama adalah pengikut Kristus. Katakan bersama saya, pengikut Kristus. Amin. Berapa banyak di antara saudara pengikut Kristus? Boleh angkat tangan. Bilang, saya pengikut Kristus. Haleluya. Kristen arti yang pertama adalah pengikut Kristus. Arti yang kedua adalah orang yang hidupnya seperti Yesus Kristus. Berapa banyak di antara saudara pada hari ini engkau sudah menyadari bahwa hidupmu sudah seperti Yesus? Boleh angkat tangan? Ya, saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Kita sering nyanyikan, ku mau sepertimu Yesus. Apanya yang seperti Yesus? Harusnya cara hidup kita. Amin. Agar orang melihat Yesus ada di dalam kita. Memang istilah Kristen ini pertama kali muncul di Antiokhia. Sebetulnya sebuah ejekan yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ejekan ini orang-orang yang mirip dengan Yesus. Tapi sebetulnya buat orang dunia itu sebuah ejekan. Tapi buat saudara dan saya, sebetulnya itu adalah gaya hidup. Betul, itu sebetulnya adalah standar hidup saudara. Jadi sebagai orang Kristen harusnya memang kita hidup seperti Yesus hidup. Jangan lain dari hal itu. Ingat saudara, kita ini sudah ditebus, dibeli, dan harganya sudah lunas dibayar. Maka sebetulnya hidup kita ini bukan milik kita lagi, melainkan milik dari yang menebus, yaitu Yesus Kristus yang tinggal di dalam kita. Amin. Yesus Kristus ada di dalam saudara dan saya. Roh Tuhan ada di dalam saudara dan saya. Dengan demikian kita seharusnya hidup melakukan seluruh kehendak-Nya. Yang mengerti katakan yes. Ya, Tuhan Yesus sendiri sepanjang pelayanannya di muka bumi memberikan teladan. Apa saja yang Ia katakan, apa saja yang Ia perbuat, itu berasal dari Allah Bapanya. Jadi siapa yang melihat Yesus, mereka sudah melihat Bapa. Hari ini itulah yang harus kita buat sebagai orang-orang miliknya Tuhan Yesus. Jadi ketika orang melihat kita, artinya mereka juga melihat Yesus. Yang setuju berkata amin, amin, amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya itulah Kristen yang punya arti pengikut Kristus. Yang kedua, orang-orang yang hidupnya seperti Yesus. Berat? Oh saudaraku, kita akan baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tidak akan jadi berat jika kita memahami pesan Tuhan ini. Coba kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Kuncinya adalah Roh Kudus. Ya, pribadi Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya. Kalau Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya, maka kita akan menjadi saksi Tuhan. Dikatakan Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Di mana ke ujung bumi? Ada yang tahu di mana ujung bumi? Ujung bumi adalah tempat di mana saudara berdiri. Itulah ujung bumi saudara. Amin. Kok bisa begitu Pak? Lah iya kan, bumi bulat saudara. Di mana saudara berdiri itulah ujung bumi saudara. Artinya dimanapun Tuhan tempatkan kita, disitulah jadi saksi. Tidak usah kemana-mana, disitulah saudara harus hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara percaya Roh Kudus sudah dicurahkan dan Roh Kudus ada di dalam saudara? Berapa banyak yang percaya? Nah, kalau saudara percaya ada Roh Kudus di dalam saudara, harusnya gaya hidup, standar hidup menjadi saksi Yesus ini tidak menjadi berat. Karena Roh Kudus yang akan membuat kita mampu. Amin. Saya percaya Roh Kudus membuat kita menjadi saksi, bukan menjadi pendusta.
Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi Kristus, bukan menjadi pendusta-pendusta. Coba tanya dulu sama orang di kanan kiri saudara, sudahkah kamu menjadi saksi Kristus atau menjadi pendusta? Coba tanya dulu. Ya, sudahkah kamu menjadi saksi Kristus atau pendusta? Itu yang pertama, makna Paskah bagi saudara dan saya di tahun ini. Yang kedua, makna yang kedua adalah hidup menjadi pembawa kabar baik. Kekasih-kekasih Kristus, hanya orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan yang dapat memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Amin. Apakah saudara sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan? Apakah saudara pernah mengalami atau merasakan yang namanya pertolongan Tuhan? Saya percaya jika kita sudah pernah mengalami, maka tidak akan sulit untuk menjadi pembawa kabar baik, pembawa Injil kepada orang lain. Pengalaman kita diselamatkan, pengalaman kita ditolong, disembuhkan, dibela Tuhan, diangkat Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan. Bahkan pengalaman kita diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Itu semua adalah kabar baik yang harus disampaikan, yang seharusnya memenuhi seluruh jagat raya ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika semua murid Tuhan, semua orang Kristen, orang percaya itu membawa kabar baik, saya percaya saudaraku, atmosfer di seluruh bumi ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen, justru sebaliknya, kita lebih banyak membawa kabar yang tidak baik, membawa kabar hoax, gosip, kabar negatif, dan lain sebagainya. Nah, perhatikan saudara, jangan-jangan kita salah ikut. Ya, jangan-jangan kita salah. Kita bukan ikut Yesus, tapi kita justru mengikuti bapak pendusta, yaitu siapa? Yaitu iblis. Dan akhirnya kita menjadi pendusta-pendusta. Mari kita renungkan akan hal ini. Jadilah orang-orang yang hidup dan menjadi pembawa kabar baik. Kabar baik itu adalah pengalaman saudara dengan Tuhan. Itu yang harus dibagikan. Coba tanya lagi sama orang di kanan kiri saudara, sudahkah kamu menjadi pembawa kabar baik atau pendusta? Ya, pembawa kabar baik atau pendusta? Oke, itu yang kedua. Makna Paskah 2021 bagi saudara dan saya yang ketiga adalah hidup mendukung pemberitaan Injil. Hidup mendukung pemberitaan kabar baik. Kekasih-kekasih Tuhan, sebagai orang Kristen seharusnya kita mendukung akan pemberitaan kabar baik, penginjilan melalui wadah gereja Tuhan. Nah, gereja Tuhan itu memiliki tugas panggilan untuk terus-menerus tanpa henti memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan tentang gospel Yesus Kristus. Ya, termasuk di tengah-tengah pandemi sekalipun tidak boleh berhenti. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur meskipun pandemi ini sudah berlangsung 1 tahun lebih, tapi gereja kita tidak pernah berhenti untuk membawa kabar baik, memberitakan tentang Injil atau kabar baik. Ya, tentu saja melalui fasilitas online yang ada, termasuk pada hari ini, bukan? Ya, kalau hari Minggu ya, kita biasanya beribadah menggunakan YouTube channel Bethany AOE Production. Ya, seperti saat ini juga saudara mengikuti. Tapi tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, non-stop saudara, tiap hari pukul 19.30 sampai pukul 21, terus menerus kabar baik, terus menerus memberitakan tentang Injil, bukan? Secara online, baik itu melalui Zoom meeting maupun melalui Facebook Live Gereja Bethany Indonesia Anointing of East. Ya, kita mengucap syukur, saya khususnya bersyukur sebagai gembala jemaat dengan begitu banyaknya partisipasi aktif
dari pengerja, dari jemaat, bahkan kawan-kawan seiman. Sehingga sampai saat ini kita terus dapat melakukan tugas panggilan ini. Ya, dukungan paling tidak ada 3D, saudara. Ya, yang pertama adalah doa. Itu penting, ya. Dukung doa. Yang kedua, daya. Ya, dengan kemampuan yang ada. Saudara yang punya kemampuan, keahlian, saudara bisa melakukan dengan daya. Ya, dan yang ketiga, D yang ketiga adalah dana. Ya, saya bersyukur, puji Tuhan sampai dengan hari ini gereja Tuhan kita tidak kekurangan. Tuhan terus melimpahkan melalui orang-orang yang tahu panggilannya untuk memberitakan Injil atau kabar baik. Ya, bahkan tidak sedikit juga yang mendukung pelayanan ini dengan cara share information. Ya, berbagi informasi ibadah. Ya, saya sering kali mengajak setiap kali kita ibadah, mari jadilah berkat. Saudara bisa share video-video khotbah, saudara bisa share informasi-informasi ibadah. Saudara tidak sedang melakukannya buat saya. Saudara tidak sedang melakukannya buat gereja Tuhan. Saudara sedang melakukannya untuk Yesus yang sudah menebus saudara. Saudara sedang menjadi orang-orang Kristen yang memberitakan tentang kabar baik. Ya, saya mengucap syukur saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebab tugas seorang saksi adalah berbagi berita. Dan berita yang dibagikan adalah kabar baik atau Injil. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, coba tanya dulu sama orang di kanan kiri saudara sekali lagi. Sudahkah kamu mendukung pemberitaan kabar baik atau pendusta? Sekali lagi, coba tanya. Sudah kamu menjadi pendukung pemberitaan kabar baik atau pendusta? Nah, sebagai ayat yang terakhir dalam renungan pada Paskah tahun 2021 ini, mari kita buka Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Garis bawahi, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Baiklah kekasih-kekasih Kristus, hari ini kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan tepat di hari Paskah 2021. Pilihannya, apakah kita mau menjadi saksi Yesus ataukah kita mau menjadi seorang pendusta? Berapa banyak di antara saudara yang mau meresponi pesan Paskah ini, lalu saudara memutuskan mau menjadi saksi Yesus? Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tapi sebelumnya saya ingin berdoa jika ada di antara saudara yang mengikuti ibadah Paskah ini dan seumur hidup saudara-saudara belum pernah mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup saudara. Saudara sudah sering ikut ibadah, saudara sudah sering pergi ke gereja, tapi secara pribadi saudara belum pernah mengundang Dia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saya rindu berdoa bagi saudara. Dimanapun saudara berada, mari saudara boleh ikuti doa saya ini. Katakan, Tuhan Yesus, saat ini aku datang kepadamu. Aku membuka hatiku, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Tuhan, ampunilah segala dosa, kesalahan dan pelanggaran-pelanggaranku. Aku mau hidup di dalam Tuhan, aku mau bertobat dari hidupku yang lama, dan aku akan mengikuti Engkau sampai selama-lamanya. Jadilah Tuhan, jadilah Raja di dalam kehidupanku. Hidupku bukan milikku lagi, tetapi milik Yesus yang sudah menebus aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan aku senantiasa anak-anak-Mu yang bersaksi dimanapun aku berada.
Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang mau menjadi saksi Yesus, mari buka kedua tangan saudara, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu saat ini Tuhan, berterima kasih buat karya keselamatan yang Engkau sudah berikan. Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami keselamatan dan hidup yang kekal. Selanjutnya ya Tuhan, kami mau untuk menjadi saksi-saksi Yesus di sepanjang kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami, pegang tangan kami, jangan pernah lepaskan kami, agar hidup kami benar-benar menyatakan pribadi Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Jadikan kami Tuhan pribadi-pribadi yang juga mendukung akan pemberitaan kabar baik dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat perayaan Hari Paskah pada hari ini Tuhan. Dan saat ini kami juga mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Layakkanlah setiap kami Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita persiapkan perjamuan kudus kita. Haleluya. Terima kasih Yesus buat anugerah. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang aku teruskan kepadamu pada hari ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam sebelum Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkan serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, yang kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh-Mu disesah buat kami, tubuh-Mu dihancurkan buat kami. Hukuman yang tidak seharusnya telah ditimpakan kepada Tuhan, dan oleh bilur-bilur-Mu lah segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan, hidup kami sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Huria bataka syala bala 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 bala. Kiara la bala 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 bala. Lalu sesudah makan Tuhan Yesus mengambil cawan. Mari saudaraku kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, inilah cawan pengucapan syukur yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Akan menyebut aku berbahagia. Mari masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya Tuhan, penebusan Tuhan buat kami. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami memiliki hari depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Biarlah seumur hidup kami menjadi murid-murid Tuhan yang bersaksi. Kami menjadi saksi Yesus dimanapun kami berada. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang dicurahkan bagi kami. Bapa, saat ini secara khusus kami juga berdoa buat Indonesia. Tuhan, curahlah hujan keselamatan, hujan pertobatan atas bangsa kami Tuhan.
Di tengah-tengah pandemi yang ada seperti sekarang ini Tuhan, biarlah Tuhan berikan pertolongan-Mu. Tuhan, Engkau berikan pemulihan bagi bangsa kami. Kami percaya bangsa ini ada di tangan Tuhan. Bangsa ini ada di hatinya Tuhan. Kami percaya kalau roh Tuhan turun atas bangsa kami, maka Indonesia pasti akan penuh kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan, biarlah Kau taruh roh takut akan Tuhan di dalam menjalankan pemerintahan atas bangsa ini. Berkatilah mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Semua boleh menjalankan pemerintahan dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia pasti dipulihkan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Tak lupa kami berdoa juga buat gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Biar mereka boleh menjalankan tugas panggilan pelayanan, mengembalakan domba-domba milik Tuhan. Sekalipun melewati masa pandemi, Tuhan yang menopang, Tuhan memberkati semua gereja-gereja-Mu yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Ya Aba, ya Bapa, di hari Paskah ini Tuhan, hamba-Mu secara khusus berdoa buat tangan-tangan yang membawa persembahan. Di minggu pertama ini mereka yang mengembalikan persepuluhan miliknya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberkati mereka. Kau juga memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang membawa korban syukur, baik itu persembahan diakonia, baik persembahan pembangunan untuk rumah Tuhan. Berkatilah ya Tuhan tangan-tangan yang sudah menabur ini, Kau yang kembalikan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Dan biarlah persembahan daripada umat-Mu ini Tuhan dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi melalui wadah gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ya Aba, kami mengucap syukur untuk ibadah hari Minggu sekaligus ibadah hari Paskah di tahun 2021 ini Tuhan. Dan biarlah makna Paskah itu sungguh-sungguh melekat di dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami memutuskan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami menjadi saksi-saksi Yesus. Mari saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Allah Bapa di sorga, sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan katakan amin. Haleluya. Adanya membuatku semakin terpesona. Kau angkatku jadi anak-Mu. Sungguh cinta-Mu getarkan hatiku, getarkan jiwaku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta seperti-Mu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta seperti-Mu.
terpesona. Kau angkatku jadi anakmu. Sungguh cintamu getarkan hatiku, getarkan jiwaku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Dengarlah laguku, nyanyikan pujian, bersuka bagimu, oh Yesusku. Dengarlah laguku, nyanyikan pujian, bersuka bagimu, oh Yesusku. Seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan,